Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang sesi 9, yaitu tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan. Nah, yang pertama yaitu tentang sosiologis. Sosiologis, pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sedangkan antropologis itu suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia baik dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Nah, yang pertama itu tentang individual, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi, bersifat unik serta bebas mengambil keputusan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Nah, untuk masyarakat itu menurut Ralph Linton mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Selo Sumarjan juga mendefinisikan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Nah, adapun 4 unsur yang harus di dalam masyarakat. Yang pertama, manusia, individu yang hidup bersama. Yang kedua yaitu mereka melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Dan yang keempat yaitu mereka merupakan satu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Sehingga setiap individu di dalamnya mereka merasa terikat satu dengan lainnya. Nah, yang selanjutnya itu tentang kebudayaan dan wujudnya. Kunchorningrat 1985 yaitu mendefinisikan tentang keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Nah, adapun 3 wujud kebudayaan yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Yang pertama yaitu ada struktur sosial, status, dan peranan. Kaum Bloom mendefinisikan struktur sosial sebagai the recurring patterns of behavior that create relationship among individual and group within a society. Yang artinya adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam sosial masyarakat. Yang kedua yaitu tentang interaksi sosial, tindakan sosial, konformitas, penyimpangan, tingkah laku sosial, dan kontrol sosial. Yaitu tindakan sosial adalah perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Konformitas adalah perilaku individu atau kelompok sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Nah, yang ketiga itu penyimpangan sosial adalah tindakan sosial individu yang tidak sesuai dengan sistem, norma, atau kebudayaan masyarakat. Yang selanjutnya itu pengendalian sosial adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat terhadap penyimpangan sosial. Ya, berikutnya yaitu ada pendidikan sebagai pranata sosial. Nah, menurut Theodorson G.A. mendefinisikan pranata sosial sebagai an interrelated system of social roles and norms organized about the satisfaction of an important social need and function. Dan menurut Sudarja Adiwikarta pada tahun 1988, pranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting.
Nah, menurut Komblom, mendefinisikan sebagai suatu struktur status dan peranan yang diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar anggota masyarakat. Menurut Kunchoroningrat 1984, yaitu peralatan-peralatan dan manusia-manusia yang melaksanakan peranan-peranan itu. Nah, peran atas sosial ini yaitu perilaku terpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya atau basic needs ya. Nah, jenis peranata sosial itu yaitu peranata ekonomi, peranata politik, peranata agama, dan juga peranata pendidikan. Nah, peranata pendidikan yaitu merupakan salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya serta untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Nah, berikutnya yaitu ada pendidikan informal, formal, dan non-formal. Menurut Reja Mudia Harjo mengemukakan 4 ciri pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama yaitu keterpaduan vertikal, keterpaduan horizontal, keterpaduan ekologis. Yang terakhir yaitu keragaman serta kelugasan dalam pendidikan. Nah, berikutnya itu faktor pendorong pendidikan seumur hidup itu apa aja? Yang pertama adanya keterbatasan pendidikan sekolah, terjadinya perubahan masyarakat dan peranan sosial, pendayagunaan sumber pendidikan yang belum optimal. Nah, adapun agen-agen sosialisasi, agen-agen itu siapa saja? Yang pertama itu keluarga, yang kedua teman bermain, yang ketiga itu sekolah, media massa, dan kursus-kursus. Untuk pendidikan informal yaitu pendidikan yang berlangsung terselenggara secara wajar di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Dan pendidikan informal berlangsung di dalam keluarga yaitu pergaulan anak subaya, yaitu pergaulan di tempat bekerja, berikutnya kegiatan-kegiatan ritual, keagamaan, pelaksanaan adat kebiasaan oleh masyarakat, dan banyak lagi. Nah, yang selanjutnya itu pendidikan informal dalam keluarga. Dalam keluarga merupakan unit sosial terkecil yang bersifat universal. Artinya terdapat di setiap tempat dimanapun, yaitu keluarga arti sempit, unit sosial yang terdiri atas 2 orang, yaitu suami istri atau lebih ayah ibu dan anak. Arti luasnya unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit. Nah, adapun jenis-jenis bentuk keluarga. Yang pertama yaitu menurut Kamanto Sunarto pada tahun 33 keanggotaannya yaitu keluarga bati dan keluarga luas, dan garis keturunannya yaitu keluarga patrilineal, keluarga matrilineal, dan keluarga bilateral. Adapun jenis atau bentuk keluarga yaitu pemegang kekuasaan. Yang pertama keluarga patriarkat, keluarga matriarkat, dan keluarga equalitarian. Dan perkawinannya, yang pertama itu keluarga monogami, keluarga poligami, dan keluarga poliandri. Nah, jenis atau bentuk keluarga, status sosial ekonomi, yaitu keluarga golongan rendah, keluarga golongan menengah, dan keluarga golongan tinggi. Dan keutuhannya yaitu keluarga utuh, keluarga pecah atau bercerai, keluarga pecah atau semu, keluarga pecah semu. Yang selanjutnya itu ada fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu apa aja? Yaitu ada afeksi secara biologis, proteksi, ekonomi, pendidikan, religius, dan rekreasi. Nah, fungsi keluarga berdasarkan uraian terdahulu yaitu sebagai peletak dasar pendidikan anak, sebagai persiapan ke arah kehidupan anak dalam masyarakatnya. Dan fungsi keluarga menurut George Peter Murdoch yaitu sebagai peranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan, mengembangkan keturunan, melaksanakan kependidikan sebagai kesatuan ekonomi. Nah, pendidikan informal dalam masyarakat yaitu pendidikan dapat berlangsung melalui adat kebiasaan pergaulan anak, sebaya, upacara, adat, permainan, dan bahkan dalam percakapan kehidupan sehari-hari. Nah, semuanya itu mengandung nilai
norma sikap keterampilan dengan cara yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diwariskan oleh masyarakat kepada generasi mudanya. Kesimpulannya, pendidikan merupakan pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya. Nah, pendidikan formal atau sekolah. Nah, definisi pendidikan formal ini adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Fungsi sekolah adalah satu peranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Nah, komponen sekolah itu ada tujuan pendidikan, ada SDM-nya, ada kurikulum, ada media dan teknologi pendidikan, ada sarana prasarana dan fasilitas pengelolaan sekolah. Sekolah sebagai peranata sosial memiliki kesatuan kegiatan penyelenggara pembelajaran yang dilakukan oleh petugas khusus dengan cara terencana, teratur sesuai dengan nilai dan norma untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi pendidikan sekolah yaitu fungsi transmisi kebudayaan masyarakat, fungsi sosialisasi, fungsi integritas sosial, fungsi mengembangkan kepribadian individu, fungsi mempersiapkan anak pada suatu pekerjaan, dan fungsi inovasi masyarakat dan kebudayaan. Yang selanjutnya yaitu perbedaan sosialisasi sekolah dalam keluarga. Nah, diri manusia berkembang melalui interaksi dengan anggota masyarakatnya, yaitu ada play stage, game stage, dan generasi stage. Nah, perbedaan aturan yang dipelajari anak di keluarga dan di sekolah menurut Robert Draben yaitu independence, achievement, universal, and specific. Pendidikan non formal definisinya yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal dan fungsi mengembangkan potensi peserta didik pasca penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Adapun lingkup kecakupannya lingkup kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, kepemudaan, kepemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan pelatihan kerja, kesetaraan, dan lain-lain. Lembaga itu lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, dan lain-lain. Nah, hasil pendidikan non formal dapat dihargai secara dengan program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian, penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah dengan mengacu standar nasional pendidikan. Nah, itulah pembahasan tentang landasan sosiologi dan antropologis pendidikan. Sekian untuk penjelasan untuk sesi 9 ini. Kita akan ketemu lagi di sesi 10 atau sesi selanjutnya di minggu-minggu ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.